puisi ini sangat relate sekali dengan apa yang baru dipaparkan oleh Buya. Sangat relate, sangat pas, sangat cocok, up to date gitu. Judulnya Nikah Siri. Ketika engkau mengatakan aku yakin, artinya engkau telah menerima sesuatu yang engkau duga sebagai kebenaran. Namun, engkau tidak dapat membuktikannya secara fisik. Itulah sebabnya aku tidak minta bukti bahwa engkau benar-benar mencintaiku. Seperti ketika engkau tertawa, kegembiraan hatimu tidak dapat dilihat dengan mata. Akan tetapi, tertawa dapat diamati sebagai cahaya yang memancar dari lentera sanubarimu. Ketika apa yang ada di dalam hatimu berubah, maka kehidupanmu juga akan ikut berubah. Tetap saja, perubahan hatimu tidak dapat kau lihat. Berawal dari berbagai peristiwa-peristiwa kecil yang terlihat tidak punya makna. Nanti di penghujungnya engkau dapat memahami suatu kebenaran yang selama ini engkau cari. Oleh karena itu, peristiwa sekecil apapun jangan engkau sia-siakan. Lebih baik semuanya terinventarisir. Nanti di penghujungnya akan membantumu ketika akan mengambil konklusi yang mendekati kebenaran. Cinta kita diawali dengan KTP-mu yang tercecer di jalan, yang kuantar ke rumahmu. Bila engkau merasa berdosa karena salah mengambil keputusan, maka untuk melunasi dosa-dosamu, caranya dengan banyak membantu orang-orang yang sedang menghadapi kesusahan dan meringankan beban orang yang sedang menghadapi kesulitan. Nanti ketika engkau sudah benar-benar mapan dalam keyakinanmu, akan ada asupan energi positif ke dalam dirimu. Namun kekuatan yang muncul bukan dari dirimu, melainkan dari apa yang engkau imani. Lalu, bagian yang terpenting dari tatanan kehidupan yang sudah engkau bangun untuk dirimu adalah kulihat jelas sikap luwesmu dalam menghadapi segala persoalan hidupmu. Ya, mungkin dengan mudah hatimu melupakan mantan suamimu yang pernah menjahati dirimu dengan berselingkuh dengan tetanggamu sendiri, tetapi sangat sulit engkau dapat melupakan dedikasi, loyalitas, dan ketulusan hatimu yang telah engkau persembahkan kepada mantan suamimu. Memang kebaikan bersifat abadi.
Sedangkan kejahatan hanya bersifat sementara. Sehingga sangat logis, kebaikan itu dapat menghapus kejahatan. Silakan, ubahlah dulu pikiranmu, antara lain menghapus sedikit kecurigaanmu terhadapku yang masih tersisa di hatimu. Nanti aku akan lebih mudah mengubah pandanganku terhadapmu. Segera ubahlah. Jangan bermain-main dengan waktu, karena waktu itu sangat mahal harganya. Perselingkuhan suamimu lupakan saja. Lalu engkau maafkan. Dan lalu ditutup dengan memintakan ampunan kepada Tuhan. Sebab bila setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan lagi, bila mata harus dibayar dengan mata lagi, dan bila hidung harus dibayar dengan hidung lagi, lalu kapan berakhir kejahatan di bumi ini? Jalan terbaik adalah rekonsiliasi. Tak ada jalan lain kecuali saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Sebetulnya setiap kejahatan datangnya dari diri kita sendiri. Silakan perhatikan betapa anehnya diri kita sendiri. Telinga kita tidak suka mendengarkan nasihat dan mauidhah. Telinga kita lebih senang mendengar berita-berita gosip dan hoax. Aku dapat melihat dengan jelas penderitaan dan kesulitan hidupmu yang terlukis berupa kerutan-kerutan di wajahmu, dan aku dapat mendengar lirik lagu yang keluar dari sorot matamu, sehingga tidak perlu engkau sembunyikan lagi rahasiamu hatimu. Selama ini engkau tutup rapat supaya aku tidak tahu. Pertarungan yang sering kita lihat terjadi di medan pertempuran namanya perang, dan sifatnya saling ingin mengalahkan. Tetapi pertarungan dalam cinta artinya terbalik, bukan cari menang, tetapi masing-masing saling ingin menyerah dan memberikan kebaikan. Sehingga dengan demikian, wahai kekasihku, ketika engkau berbicara di hadapanku dengan gayamu seperti itu, adalah lebih berarti dan lebih terkesan di hati daripada ucapan-ucapan mulutmu. Atau mungkin boleh jadi sampai saat ini engkau belum pernah belajar tentang kehidupan, melainkan engkau hanya belajar taktik dan strategi bagaimana menghindari kesulitan. Mungkin sampai saat ini belum muncul kerinduan di dalam hatimu untuk memeluk mesra kehidupan, melainkan hanya memandang dari kejauhan. Oleh karena itulah, wahai kekasihku, sebaiknya sejak sekarang, tidak usah menyembunyikan pikiran-pikiranmu.
Sebab nanti ketika terlalu banyak yang engkau sembunyikan, akan berakibat engkau banyak lupa dan tidak ingat. Bahkan bisa sampai gagap ucap ketika ingin menyampaikan pendapat. Tetapi sebaliknya, kebenaran juga tidak selalu harus disampaikan kepada siapapun, kecuali kepada orang yang layak untuk menerimanya, pada waktu yang tepat dan tempat yang pantas. Lalu dipertimbangkan, adakah manfaatnya? Yang membuat seorang teman menjadi sahabat karib, wahai kekasihku, adalah kebersamaan dalam kebahagiaan, bukan kebersamaan dalam kesengsaraan. Berbagi kebahagiaan, bukan berbagi kesusahan. Engkau boleh menduga apa saja, tetapi dugaan yang terbaik adalah ketika engkau melihat semua teman dalam keadaan baik-baik saja, lalu engkau bergantung kepada percaya diri yang kokoh, tanpa berharap kebaikan dari siapapun kecuali kepada Tuhan. Seseorang ketika sedang dalam keadaan marah, akan sangat mudah sekali kita mengenali sifat-sifat aslinya. Tetapi seseorang yang menunjukkan sifat santun, maka kita akan sulit menebak apa yang terkandung di dalam hatinya. Daripada engkau banyak menghamburkan waktu untuk berpolemik tentang kriteria lelaki yang layak, sebaiknya mulai saja dulu dari dirimu sendiri, bagaimana supaya engkau menjadi perempuan yang layak. Nanti pada akhirnya, wahai kekasihku, jiwa seseorang akan selalu beraneka ragam sesuai dengan keanekaragaman pikirannya sendiri. Sekalipun memang iya, engkau tidak mungkin dapat kembali ke masa lalu. Akan tetapi, masih ada waktu untuk mencipta suatu permulaan baru. Namun demikian, engkau harus menetapkan sejak sekarang bagaimana nanti endingnya. Pikiranku dan pikiranmu pasti tidak sama, wahai kekasihku. Bukan karena aku lelaki dan engkau perempuan, tetapi melainkan karena pikiran itu terbentuk dari sejarah kehidupan yang pernah dilalui. Cinta yang engkau berikan kepadaku berasal dari hatimu, sedangkan cinta yang kuberikan kepadamu adalah berasal dari pikiranku. Itu bedanya. Kematian tidak perlu engkau takuti. Sekalipun engkau sudah masuk usia senja. Yang harus engkau takuti adalah ketika engkau masih saja gamang untuk memulai kehidupan baru. Kehidupan tidak dapat dilabeli dengan baik dan buruk, melainkan tergantung kepada di mana posisi kita dalam kehidupan ini. Di mana posisi kita sangat tergantung terhadap amal perbuatan kita sendiri. Penderitaanmu datangnya dari dirimu sendiri. Bukan dari siapa-siapa dan bukan dari apa-apa. Apapun yang ada di dunia ini, bebas, tidak berdosa, dan netral saja. Tidak berpihak kepada siapapun. Yang menyebabkan engkau sering terguncang adalah pikiranmu sendiri.
Tidak ada tempat persembunyian yang lebih aman dan lebih nyaman daripada persembunyian di dalam jiwamu sendiri. Untuk membangun kebahagiaan, wahai kekasihku, tidak perlu banyak modal. Yang dibutuhkan hanya sedikit dan sederhana, yaitu bagaimana engkau mampu merubah cara berpikir, itu saja. Apa yang engkau dengar tidak lebih, hanya suatu pendapat, bukan kebenaran. Apapun yang engkau lihat, tidak lain hanyalah sudut pandang, juga bukan kebenaran. Memang engkau janda yang kaya raya, berlimpah harta, tetapi yang akan tersimpan abadi adalah apa yang engkau dermakan, bukan yang engkau simpan di almari besi. Bila engkau mampu membangun kehidupan yang harmonis dengan dirimu sendiri, maka alam semesta akan hidup harmonis bersamamu. Aku melihat engkau sangat cerdas sekali. Karena engkau punya kemampuan besar untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah terus-menerus. Tetapi perlu engkau cermati pula bahwa musuh bebuyutan dalam dunia ilmu pengetahuan bukan kebodohan, melainkan perasaan sok pinter yang bersarang dalam pikiran. Ketika engkau memberi uang kepada dua cucumu yang lucu-lucu itu, lalu mereka lari kegirangan, segera engkau panggil dan engkau suruh untuk mengucapkan terima kasih kepadaku, adalah pemandangan yang sangat menarik untuk diamati sebagai pendidikan normatif untuk anak-anak. Lalu setelah itu engkau bercerita bahwa kedua cucumu engkau asuh sendiri karena kedua orang tuanya sudah bercerai. Selama bercerita engkau selalu tarik nafas panjang. Jadi, kapan kita menikah resmi? Tanyaku kepadamu, memenggal ceritamu di tengah engkau sedang menuturkan kecerdasan kedua cucumu. Nampaknya engkau dengan sengaja tidak menjawab pertanyaanku, melainkan terus menceritakan kedua cucumu. Lalu di tengah engkau bercerita, kedua cucumu datang dengan membawa jajanan. Yang satu duduk di pangkuanmu, dan yang satu lagi duduk di pangkuanku. Tak lama kemudian, datanglah ibu kedua cucumu, masih muda dan cantik jelita. Langsung ia menyambar anaknya yang sedang duduk di atas pangkuanmu, tanpa menyapa dan tanpa bertanya apa-apa. Sambil bersungut-sungut dengan suara perlahan, ngeret sambil menutup pintu agak keras. Aku mengerti. Tidak usah engkau terangkan, wahai kekasihku. Anak-anakmu tidak ada yang setuju dengan jalinan cinta kita. Mereka menduga aku ingin ngakali hartamu. Mereka tidak tahu engkau orang kaya. Sambungmu tiba-tiba. Biarkan saja dalam ketidaktahuan mereka.
Jawabku kemudian. Atau mungkin mereka melihat umurmu terlalu muda, seumur anakku, sehingga mereka memastikan engkau ingin ngakali hartaku. Ulasmu lebih lanjut. Oke, kalau begitu kita nikah siri saja dulu. Nanti juga dengan bergulirnya waktu mereka akan beradaptasi atas kehadiranku. Gimana? Usulku kemudian. Setuju. Jawabmu spontan sambil tertawa, terbahak-bahak. Indramayu 6112022. Abdus Syakur Yasin. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.